Bab 7. Ramuan rohani langka untuk merendam kaki. Leng Wufeng hampir menangis. Oh. Setelah mendengar ini, Ye Feng tidak bereaksi banyak. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain adalah seorang alkemis kelas 3 dan pasti memiliki kekuatan alam lingrong. Ini tidak ada artinya baginya. Selama Anda memiliki cukup poin untuk dibelanjakan, Anda dapat melampaui lawan Anda dalam hitungan menit. Apa? Kau tahu aku seorang alkemis tingkat 3. Hanya satu. Namun, Leng Wufeng di samping merasa tidak nyaman dengan ketidakpedulian Ye Feng. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura keren. Tetapi siapa sangka bahwa dia malah langsung diabaikan oleh pihak lain. Sekalipun dia memiliki mentalitas yang baik, dia tidak sanggup menanggungnya. Saudara Wufeng, menurutmu ramuan spiritual kelas 3 mana yang lebih berharga? Ye Feng juga berpikir saat ini. Dia tidak siap untuk segera menerobos, tetapi ingin membuka beberapa toples ramuan spiritual dan kemudian menghabiskan banyak uang di depan Leng Wufeng. Mungkin poin yang didapatnya akan jauh melebihi apa yang dibelanjakannya. Rumput monster bambu, bunga jiwa putih, buah guntur ungu, ganoderma hantu. Apa yang dibicarakan Leng Wufeng bukan hanya berharga di antara ramuan spiritual kelas 3. Tetapi langka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika Anda memilih salah satu di antaranya, bahkan seorang alkemis tingkat 9 akan merasa iri, karena hanya ramuan spiritual langka ini yang dapat digunakan untuk memurnikan beberapa ramuan langka, bahkan ramuan tingkat 3. Sistem. Tentukan rumput monster bambu, bunga jiwa putih, dan buah guntur ungu, dan buka masing-masing 4 toples. Ada 4 dari 3 ramuan spiritual yang ditunjuk, dengan nilai total 1.200 poin hemat. Ada 70% kemungkinan untuk membuka satu di setiap toples, dan Ye Feng menantikannya. Ding, mengonsumsi 1.200 poin pemborosan. Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh 2 rumput monster bambu, 1 bunga jiwa putih, dan 3 buah petir ungu. Hai! Mata Ye Feng berbinar saat ini. Kemungkinan 70% sebenarnya bukan angka kecil. Selain fakta bahwa dia hanya memiliki 1 bunga jiwa putih, dia sebenarnya mendapat 3 buah guntur ungu dan 2 rumput monster bambu. Dia sangat puas dengan kemungkinan ini. Saudara Ye Feng, Anda bukan seorang alkemis. Bahkan jika saya memberitahu Anda nama-nama ramuan spiritual ini, saya khawatir Anda tidak akan mengetahuinya. Bahkan jika Anda menemukannya, Anda mungkin tidak dapat mengenalinya. Leng Wufeng menatap Ye Feng dan berkata sambil tersenyum. Leng Wufeng tidak sedang mengejek Ye Feng saat berkata demikian. Tetapi itulah kenyataannya. Karena bahkan dia hanya pernah melihat pola-pola tanaman obat spiritual langka ini di buku rahasia tanaman obat spiritual milik kakeknya. Dan belum pernah melihatnya secara langsung. Saudara Wufeng, Anda pasti haus setelah bekerja keras sekian lama. Saya akan mengambilkan segelas air untuk Anda. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia tersenyum dan kemudian langsung meninggalkan kediaman Leng Wufeng. Meskipun kakak senior ini terlihat sedikit tidak normal, dia sebenarnya cukup perhatian. Melihat Ye Feng yang pergi menuangkan air untuknya, Leng Wufeng berpikir untuk memurnikan beberapa pil tambahan agar saudara senior yang tidak dapat diandalkan ini dapat digunakan dalam kultivasi. 3 menit kemudian, ketika Ye Feng kembali sambil membawa secangkir air, Leng Wufeng tercengang. Rumput monster bambu, bunga jiwa putih, buah guntur ungu. Dalam cangkir air yang mengepul itu, 3 ramuan spiritual langka direndam di dalamnya, dan kekuatan khusus yang terkandung di dalamnya secara bertahap mencair ke dalam air panas yang mendidih. Sikat, Leng Wufeng bereaksi cepat dan mengeluarkan 3 ramuan spiritual dengan tangan kanannya yang terbungkus energi spiritual. Matanya penuh dengan sakit hati. Ramuan spiritual yang sangat berharga dan langka ini sebenarnya digunakan untuk membuat teh. Ini hanya pemborosan sumber daya. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat ramuan spiritual langka ini. Saudara Ye Feng, beberapa tanaman ini. Sebelum Leng Wufeng bisa menyelesaikannya, Ye Feng langsung mengambil 3 ramuan spiritual di atas meja dan melemparkannya ke tanah. Dia menginjaknya dengan kaki kanannya dan menghancurkannya dengan keras, sambil berkata,
Ku dengar ramuan spiritual yang direndam dalam air masih sangat baik untuk para kultivator, meskipun tidak seefektif ramuan mujarab. Melihatmu tidak begitu menyukainya, pastilah ramuan spiritual ini sampah. Ini semua salahmu, saudaraku. Kupikir ramuan spiritual ini adalah hal yang baik. Tidak mau. Leng Wufeng bereaksi dan dengan cepat berjongkok dan mendorong kaki kanan Ye Feng. Melihat ketiga ramuan spiritual itu telah diinjak-injak hingga berkeping-keping, dia benar-benar marah dan menangis. Sungguh ramuan spiritual yang tidak berguna. Ini 3 dari beberapa ramuan spiritual langka yang baru saja saya sebutkan. Oke. Saudara Ye Feng, ini adalah 3 dari beberapa jenis ramuan spiritual yang baru saja saya sebutkan. Jika kau tidak mengerti, tanyakan padaku terlebih dahulu. Tahukah kau bahwa ketiga ramuan spiritual ini adalah harta yang tak ternilai bagi kita para alkemis? Setelah mengatakan itu, Leng Wufeng merasa makin kesal. Bahkan kakeknya belum pernah menemukan ramuan spiritual langka semacam ini. Dan ramuan itu dihancurkan tepat di depannya. Siapa yang dapat menahan pukulan seperti itu? Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menghamburkan uang. Anda akan diberi hadiah 1.500 poin pemborosan. Pada saat ini, suara perintah sistem yang telah ditunggu-tunggu Ye Feng akhirnya berbunyi. 1.500 poin. Apakah itu berarti bahwa untuk setiap tanaman yang kalah, saya akan diberi hadiah 500 poin pecundang? Saya mendapat 6 tanaman secara total, jadi saya bisa mendapatkan 3.000 poin pecundang. Dan saya hanya menghabiskan 1.200 poin pecundang. Ye Feng tidak lagi peduli pada Leng Wufeng yang berjongkok di tanah dengan ekspresi putus asa. Karena banyaknya poin boros yang diperolehnya, Ye Feng merasa seperti hendak lepas landas. Aku tidak menyangka bahwa ketiga ramuan spiritual ini sebenarnya adalah 3 ramuan yang kamu sebutkan. Semua salahku karena tidak tahu apa-apa. Yah, toh semuanya sudah diinjak-injak. Jadi sebaiknya kamu bersihkan saja dan beristirahatlah. Aku juga akan kembali ke tempatku untuk beristirahat. Setelah menghibur Leng Wufeng, Ye Feng langsung meninggalkan kediaman Leng Wufeng. 5 menit kemudian, mendesis. Ye Feng memasukkan kakinya ke dalam baskom kaki yang panas, dan ekspresi kegembiraan yang luar biasa muncul di wajahnya. Sisa rumput monster bambu dan 2 buah guntur ungu direndam dengan tenang di baskom kaki. Kekuatan yang terkandung di dalamnya secara bertahap diintegrasikan ke dalam air. Ye Feng merasa kakinya sangat mati rasa saat ini. Ini jelas bukan kenyamanan yang dapat diberikan oleh air panas biasa. Namun, Ye Feng tidak menyadari bahwa kakinya berangsur-angsur menghitam. Di luar. Tidak, aku masih harus mengingatkan kakak senior Ye Feng bahwa ketiga ramuan spiritual ini tidak apa-apa jika diambil satu persatu. Dan bahkan jika ketiganya disatukan. Namun, jika hanya rumput monster bambu dan buah petir ungu yang disatukan, akan dihasilkan zat yang sangat beracun. Meskipun tidak fatal, akan sedikit merepotkan untuk mengatasinya. Leng Wufeng tidak yakin apakah Ye Feng masih memiliki ramuan spiritual langka ini di tangannya. Jadi dia merasa perlu untuk mengingatkan pihak lain. Persetan. Apa yang terjadi? Kakiku menghitam dan aku tidak bisa merasakan apapun lagi. Tepat saat dia tiba di halaman Ye Feng, Leng Wufeng mendengar teriakan Ye Feng datang dari dalam rumah. Wajahnya berubah, dan dia berpikir bahwa ada sesuatu yang salah, lalu bergegas menghampiri. Peng! Dia menendang pintu hingga terbuka. Ketika Leng Wufeng melihat kaki Ye Feng yang telah menghitam, diletakkan di samping tempat tidur, dan menatap rumput monster bambu serta 2 buah guntur ungu di baskom di bawah tempat tidur. Dia menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia sudah menjelaskan kepada Ye Feng betapa berharganya ramuan spiritual ini. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Feng benar-benar akan menggunakan ramuan ajaib ini untuk merendam kaki. Benar-benar rendaman kaki.